Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Cikal Cendekia semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Dan setelah melaksanakan kegiatan CB yaitu seperti sholat duha dan sebagainya, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi pembelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar, langkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, sebelum melangkah ke materi pembelajaran, siapkan buku catatan dan siapkan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Oke, siapkan dulu ya. Kalau sudah siap, kita akan melangkah ke materi berikutnya. Setelah mempelajari materi ini, siswa-siswi diharapkan mampu yaitu mengenali bagian-bagian dari jendela Microsoft Word serta fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Perangkat lunak pengolah kata, yaitu pengolah kata atau word processing adalah merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen yang berisikan teks. Contohnya aplikasi tersebut adalah Corel Word Perfect, Lotus Word Pro, Notepad, WordPad, PageMaker, dan sebagainya ya. Dalam pembahasan materi ini, kita hanya akan membahas Microsoft Word karena Microsoft Word ini adalah aplikasi yang biasa sering dipakai oleh sebagian besar orang karena relatif mudah menggunakannya. Nah, ini adalah bagian umum jendela kerja komponen Microsoft Word ya. Ada Quick Access Toolbar bagian pojok kiri atas dan sebelahnya ribbon. Ada Mister vertikal di bawahnya. Ada status bar. Ada Mister horizontal. Ada title bar di bagian paling atas. Ada kontrol jendela pojok kanan atas, ada scroll bar vertikal sebelah kanan, dan halaman kerja dokumen yang masih kosong menandakan bahwa dokumen ini masih belum berisikan teks. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi dari bagian tersebut satu persatu. Oke, tombol pertama adalah tombol Quick Access Toolbar ya. Letaknya ada di pojok kiri atas. Tombol ini digunakan untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan, sehingga ketika digunakan tuh lebih mudah mencarinya ya. Tombol-tombol ini biasanya terdiri atas tombol save, ini ya save ya, undo dan redo. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, yang dicentang ini adalah yang ada di atas ini ya. Kemudian tombol title bar, bukan tombol ya, tapi ini adalah suatu elemen di mana title bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dari dokumen tersebut ya. Ini dokumen namanya dokumen 1. Kemudian kontrol jendela ada di sebelah pojok kanan ini ya, dimana ini ada 3, minimize, restore, dan close. Ini adalah untuk
meminimize jendela seperti ini. Ini untuk mengecilkan jendela seperti ini ya. Nah, ini untuk menutup, dan ini adalah untuk menutup file Microsoft PowerPoint ya. Selanjutnya adalah tombol file atau tab file, ada di sebelah bawah Quick Access Toolbar ya. Nah, ini tombol ini lebih spesifik ya fungsinya ya. Ada tombol selain tombol new untuk membuka atau dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang sudah disimpan, save untuk menyimpan dokumen yang baru dibuat, save as untuk menyimpan dokumen dengan nama baru, print untuk mencetak, share untuk membagi dokumen ke pengguna yang lain ya, export untuk ini untuk mengubah dokumen menjadi ke dokumen yang lainnya ya. Kalau account ini untuk melihat versi Office yang sedang digunakan. Sedangkan option untuk settingan Office ya. Kita kembali. Nah, ini bagian ribbon ya. Ribbon ini terdiri dari 8 tab, yaitu tab Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Dimana setiap tab ini terdiri dari beberapa perintah-perintah yang digunakan untuk mengatur sesuatu yang lebih spesifik lagi. Misalkan kalau Home ini, perintah-perintah yang ada di tab Home ini digunakan untuk mengatur font atau tulisan ya. Sedangkan Insert ini digunakan untuk memasukkan elemen lain selain tulisan, misalkan ini gambar, bentuk, dan sebagainya. Nah, untuk desain ini adalah mengatur tata letak atau layout tulisan. Sedangkan page layout ini adalah mengatur settingan kertasnya, kolom, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dengan tombol-tombol perintah yang di tab ini akan dibahas di materi subbab selanjutnya ya. Sekarang terus kita akan menuju ke kursor ya. Kursor ini menunjukkan bahwa, nah ini kursor yang berkedip ini menandakan bahwa dokumen itu sedang aktif ya. Misalkan saya ketikkan untuk memindahkan kursor, kalian bisa menggunakan tombol panah kanan kiri atas bawah ya, up down, left dan right ini. Atau juga bisa menggunakan mouse dengan cara mengklik kursor di bagian tertentu. Misalkan di sini. Nah, itu ya. Ini akan lebih jelas kalau praktek mengetik ya, tapi ini hanya sebagai gambaran saja. Bagian scroll bar. Nah, ketika banyak dokumen yang dibuat dan banyak teks tulisan dalam dokumen tersebut, tidak semuanya dokumen itu ditampilkan dalam satu jendela. Jadi butuh scroll bar ini ya. Jadi scroll bar ini digunakan untuk menggeser dokumen satu ke dokumen yang lainnya. Jadi scroll bar itu ada yang di sini, yaitu scroll bar yang vertikal atas ke bawah, dan juga ada scroll bar yang horizontal ya, ini dari kiri ke kanan ini ya. Selanjutnya adalah mistar atau roller. Roller ini ada di atas dan di bawah. Jadi
Star atau ruler ini digunakan untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen tersebut. Jadi settingannya bisa dibuat inci, sentimeter, ataupun milimeter, tergantung settingannya ya. Status bar yaitu ada di bawah ini ya. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi berkenaan dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Contohnya ini saya sudah mengetik ini. Nah, ini akan ditampilkan di sini bahwa ketikan ini, tulisan ini adalah terdapat di halaman 1 dan pada dokumen kerja nomor Word ini ketikannya sudah diketik itu terdiri dari 3 kata. Oke, itulah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada materi yang belum kalian pahami atau ada bagian materi yang belum kalian mengerti, silakan bertanya langsung kepada Bapak ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.